Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kesedihan luar biasa yang dialami Draken dan juga Mikey. Bahkan Mikey hanya diam saja ketika Draken menghajarnya untuk melampiaskan kesedihan di dalam dirinya. Sementara Takemichi yang mencoba melerai bahkan juga ikut merasakan kesedihan dari kedua temannya tersebut. Semua anggota Toman yang menunggu perintah akhirnya mendapat kabar dari Inui. Sementara Takemichi yang sudah mengetahui kondisi Mikey akhirnya memutuskan untuk bertindak sendirian melawan Tenjiku. Ia bertekad menyelesaikan konflik dengan Kisaki meskipun nyawa sebagai taruhannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Takemichi yang baru keluar dari rumah sakit langsung disambut Chifuyu menggunakan motor Suzuki miliknya. Ia meminta Takemichi untuk cepat naik karena semua orang sudah menunggunya. Di tempat pertemuan, Chifuyu mengumumkan jika adik Mikey meninggal akibat kecelakaan. Oleh karena itu, Mikey dan juga Draken tidak bisa ikut dalam pertarungan melawan Tenjiku hari ini. Mendengar hal itu, semua anggota Toman menjadi khawatir karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa kehadiran Mikey dan juga Draken. Hal itu juga dibenarkan Inui, karena pasukan tanpa seorang raja hanyalah rakyat jelata, sehingga ia berpendapat jika 100% Toman akan kalah. Ia meminta Takemichi supaya tidak bertarung hari ini. Semua anggota Toman juga menyetujui apa yang dikatakan Inui. Takemichi lalu mulai berkata, "Pendapat yang bagus, Inui. Jika kita mundur sekarang mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun Toman akan melawan Tenjiku malam ini juga." Sontak semua anggota tercengang mendengar keputusan Takemichi. Mereka menganggap Toman tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa adanya Mikey. Mereka bahkan meminta Takemichi untuk tidak bermain-main dan menyuruh Takemichi untuk pergi melawannya sendiri. Salah seorang dari mereka mengatakan jika seharusnya keputusan ini harus menunggu kembalinya pemimpin Toman. Semua anggota Toman bahkan menganggap jika pertemuan ini berakhir. Lalu mereka mulai berjalan pulang meninggalkan Takemichi dan juga Chifuyu. Takemichi menganggap jika yang dilakukan anggota Toman memang realistis. Namun jika Toman tidak bertarung sekarang, mereka akan berada di dalam genggaman Kisaki. Takemichi berpikir jika memang tidak ada cara lain lagi. Lagi pula dari awal ia memang ingin bertarung sendirian. Kemudian Chifuyu bertanya apa yang akan dilakukan Takemichi sekarang. Takemichi lalu berkata meskipun ia harus bertarung sendirian, ia tidak akan bisa kembali sekarang. Chifuyu lalu menjawab jika itu memang keputusan Takemichi, ia akan membuat tempat tersebut sebagai makam peristirahatannya. Lalu tiba-tiba seseorang juga menjawab jika pertarungan itu tidak akan dilakukan oleh Chifuyu dan Takemichi saja, karena Akun dan teman-temannya akan menemani setiap langkah yang dipilih Takemichi. Mereka menganggap jika Takemichi adalah orang yang tak akan pernah kabur meskipun dalam kondisi sulit sekalipun. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk melawan Tenjiku secara bersama-sama. Lalu tiba-tiba, seseorang dengan menggunakan kursi roda mengatakan jika Takemichi bukanlah tipe orang yang memilih pertarungan yang akan ia menangkan. Ternyata, orang tersebut adalah Smiley yang mengatakan jika ia menyelinap kabur dari rumah sakit. Kemudian muncul juga Mitsuya yang berkata jika Takemichi itu bego. Itulah alasan kenapa ia tidak pernah kabur. Kemudian Mitsuya meminta Takemichi untuk membawa Engri dan juga Hakai, karena Takemichi tidak harus menanggung semua beban Toman sendirian. Inui yang melihat hal itu berpikir jika mereka semua sudah gila. Lalu Chifuyu kembali berteriak jika keberuntungan memang tidak memihak Toman. Namun jika mereka melarikan diri sekarang, maka itu adalah akhir bagi Toman. Kita tidak punya pilihan lain selain membuktikan kepada mereka. Bahkan tanpa Mikey, Toman tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Berkat teriakan yang penuh semangat dari Chifuyu dan suntikan motivasi dari dua kapten Toman, membuat semua anggota kembali bersemangat untuk melakukan penyerangan kepada Tenjiku. Kemudian Takemichi berkata pada Chifuyu, "Aku akan menyelamatkan Ema dan juga Baji."
Tak tahu bagaimana caranya, tapi kalau aku bisa melakukan hal seperti menembus waktu, maka tidak ada hal yang mustahil. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dengan semangat berapi-api, Takemichi lalu memimpin pasukan Tauman untuk perang melawan Tenjiku. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Jam menunjukkan pukul 10 di Pelabuhan 7 Yokohama. Di sana, Izana mengatakan jika malam ini mereka akan mengubah sejarah karena tamu-tamu yang ada di sana adalah berandalan-berandalan terhebat. Kemudian kita ditunjukkan berandalan yang sudah ditaklukkan Tenjiku di sana. Izana mengejek mereka semua karena kemampuannya mengecewakan untuk ukuran berandalan terkuat. Salah satu dari mereka lalu mengatakan jika Izana adalah monster. Sesaat kemudian, Kakucho berkata jika sudah lewat jam 10 dan Tauman belum juga datang. Kemudian kita ditunjukkan semua petinggi Tenjiku yang duduk di atas kontainer. Lalu Shion Madarame menjelaskan jika ia dan Rindo Haitani sudah membereskan Mitsuya serta Smiley. Kemudian Muto sudah menghabisi divisi 1 sehingga Koko bergabung ke Tenjiku. Sementara untuk Draken dan juga Maiki, Kisaki dan Hanma sudah menghancurkannya. Walaupun Mochi berkata jika ia masih belum menyukai cara yang digunakan Kisaki. Kemudian Muto berkata pada Izana, jadikan mimpi yang generasi S62 inginkan sampai mereka lupa realitas saat ini. Tauman sudah selesai. Lalu Izana mulai memberikan pidato kepemimpinannya. Tenjiku akan selangkah maju ke depan, mempekerjakan semua berandalan di Tokyo. Kita akan menantang neraka orang dewasa. Tak peduli entah mereka Yakuza atau siapapun, kita akan menghancurkan siapapun yang menentang kita. Kita akan mengendalikan semua kegelapan yang ada di Jepang. Dan tepat di tengah itu semua adalah di mana kau akan berdiri, Maiki. Akan kubuat kau menderita hingga saat-saat terakhir. Shion lalu berkata jika Tauman tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Maiki. Lalu Mochi menimpali jika mereka masih saja belum datang. Tapi tiba-tiba Kisaki berkata jika mereka pasti akan datang. Izana bertanya apa maksud Kisaki. Namun Kisaki malah menyuruh Izana untuk diam sebentar karena ia mulai mendengar suara knalpot motor yang mulai bersaut-sautan. Kakucho tidak percaya dengan suara yang didengarnya. Izana juga sedikit tidak menduga jika Tauman akan benar-benar datang. Dari kejauhan, rombongan pasukan Tauman mulai berjalan dengan semangat berapi-api dipimpin oleh seorang Takemichi dan juga Chifuyu yang berada di garda terdepan. Akhirnya, kini semua anggota Tauman benar-benar berhadapan di depan pasukan Tenjiku. Semua petinggi Tenjiku akan berhadapan dengan anggota Tauman yang kekuatannya pincang sebelah. Semua petinggi Tenjiku diisi oleh berandalan-berandalan terkuat, sementara Tauman hanya diisi Chifuyu, Inui, Hakai, Pehyan, Engri, dan juga Takemichi. Di sana, Kisaki langsung berkata jika ia selalu menunggu kedatangan sang pahlawan, yaitu Hanagaki Takemichi. Dari kejauhan, Chifuyu melihat Kisaki yang hanya melihat pertarungan dari atas kontainer. Itu artinya Tauman harus mengalahkan Tenjiku terlebih dahulu untuk menghajar Kisaki. Sementara Takemichi sendiri sudah bertekad jika ia akan menyeret Kisaki dari tempatnya nanti. Kini 400 anggota Tenjiku akan bertarung melawan 50 anggota Tauman. Izana sebagai ketua Tenjiku menunjuk Shion Madarame untuk maju terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama, Shion langsung maju dan berkata akan mengambil kepemimpinan perang. Ia pun memperkenalkan diri sebagai mantan ketua Black Dragon dan salah satu dari 4 raksasa Tenjiku, Shion Madarame. Kemudian Shion bertanya siapa wakil dari Tauman yang akan melawannya. Takemichi bertanya-tanya sebenarnya apa maksud Shion. Lalu Yamagishi menjelaskan jika ini adalah duel 1 lawan 1 yang akan berlanjut ke pertarungan massal. Setelah memahaminya, Takemichi berkata jika duel kali ini dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Dari jauh Shion mengejek, ayolah Tauman, berhenti bermain-main. Maiki, Draken, Mitsuya, dan Smiley, kalian tidak mempunyai anggota inti. Kalian bahkan tidak memilih orang untuk memimpin perang. Tapi tiba-tiba Pehyan maju dan menantang Shion jika dirinya lah yang akan melawannya.
Takemichi terkejut melihat hal itu. Namun Paehyan berkata jika Takemichi adalah pemimpin perang hari ini. Jadi ia meminta Takemichi untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian Paehyan mengenalkan diri sebagai kapten divisi ketiga Tauman. Namun Shion menjawab jika ia tidak peduli karena ia berencana membunuh semua anggota Tauman sendirian. Takemichi yang melihat dari kejauhan mendapatkan ceramah dari Chifuyu bahwa memimpin perang itu penting karena pihak yang menang akan mendorong semangat anggotanya. Sementara itu, Izana mengatakan jika Shion adalah anjing paling gila di Tenjiku. Semua anggota Tenjiku juga berteriak meremehkan Paehyan. Tapi tiba-tiba, Paehyan langsung melayangkan pukulan yang sangat keras ke wajah Shion Madarame. Izana dan semua anggota Tenjiku sangat terkejut melihat hal tersebut. Mereka tidak percaya jika Shion langsung terkapar dengan satu pukulan Paehyan. Bahkan Takemichi sendiri juga tak percaya jika duelnya akan berlangsung secepat itu. Kemudian Hakai berkata jika Mitsuya pernah berkata padanya, Paehyan mungkin sedikit bego, tapi untuk ukuran fisik, Paehyan jauh lebih kuat dari Mitsuya. Sementara Paehyan sendiri langsung mengejek semua anggota Tenjiku yang tadi mengolok-olok dirinya. Setelah berhasil menumbangkan salah satu dari top 4 Tenjiku, Paehyan langsung berteriak kepada Takemichi, "Hei Takemichi, mulai dari ini sisanya terserah padamu. Mulailah peperangan ini untuk kami." Semua anggota Tauman pun langsung bersiap untuk memulai peperangan. Takemichi lalu mengucapkan terima kasih kepada Paehyan. Lalu ia menengok ke belakang dan menanyakan kesiapan teman-temannya. Dengan tersenyum tipis, semua kawan-kawan Takemichi menjawab jika kapanpun mereka siap. Takemichi lalu menatap lawannya dengan wajah yang sangat fokus. Kemudian ia berteriak lantang kepada Kisaki, sedangkan Kisaki juga berteriak memanggil Takemichi. Di sana, Takemichi berkata jika ini adalah pertarungan yang panjang, ia akan mengakhirinya malam ini juga. Kisaki sendiri juga berkata hal yang sama kepada Takemichi. Sesaat kemudian, perang panjang antara Tauman dan Tenjiku akhirnya pecah juga, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan tekad Takemichi yang benar-benar ingin melawan Tenjiku walaupun ia harus sendirian. Namun teman-teman Takemichi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena mau bagaimanapun mereka tidak akan membiarkan Takemichi menanggung beban Tauman sendirian. Akhirnya, Tauman benar-benar berangkat ke pelabuhan untuk menantang Tenjiku di sana. Saat duel 1 lawan 1, Shion Madarame dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Paehyan hanya dengan satu pukulan. Setelah hal itu, perang besar antara Tauman dan Tenjiku akhirnya pecah juga. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.